Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Farhan, anak Pak Haji, yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat. Suatu malam, Farhan mendapatkan kutukan. Sebelum kita lanjutkan, tolong bantu subscribe, like, dan komentarnya untuk channel ini. Pak Haji Salim adalah sosok yang dihormati di Desa Sukamukti. Selain menjadi imam masjid, ia juga dikenal sebagai pendakwah yang tegas, namun penuh kasih. Setiap azan berkumandang, ia selalu menjadi orang pertama yang tiba di masjid, membawa seruan untuk sholat berjamaah kepada warga desa. Kehidupan Pak Haji diwarnai dengan aturan agama yang ketat, terutama di dalam rumahnya. Anak-anaknya, Farhan, Aisyah, dan Rafiq, diajarkan sejak kecil untuk selalu taat menjalankan sholat, khususnya sholat maghrib. Maghrib itu waktu yang sempit, tapi berkahnya besar, ujar Pak Haji suatu sore ketika mereka sedang berkumpul di ruang tamu. Farhan, anak sulung yang baru menginjak usia remaja, mulai menunjukkan sikap memberontak. Ia lebih sering terlihat bermain bola di lapangan desa bersama teman-temannya dibandingkan duduk di masjid mendengarkan ceramah. Pak Haji menegurnya berkali-kali, "Farhan, sholat itu kewajiban. Jangan sampai lupa waktu hanya karena main," kata Pak Haji dengan nada sabar. Namun, teguran itu seperti angin lalu bagi Farhan. Ia merasa bahwa dirinya masih muda dan memiliki banyak waktu untuk berubah. "Ayah terlalu serius. Saya bisa sholat di rumah kalau memang nggak sempat," jawab Farhan dengan santai, membuat hati Pak Haji tersayat. Malam itu, setelah sholat Isya, Pak Haji berdiskusi dengan istrinya, Bu Aminah. "Saya khawatir dengan Farhan. Dia mulai jauh dari sholat berjamaah. Padahal, itu adalah pondasi hidup kita." Bu Aminah hanya bisa mengangguk, ikut merasa cemas. "Mungkin kita perlu pendekatan yang lebih lembut, Pak. Anak remaja butuh pengertian." Di sisi lain, Farhan menikmati kebebasannya. Bersama teman-temannya, ia bermain hingga azan maghrib berlalu. Bahkan, suara panggilan ayahnya dari kejauhan tak lagi ia gubris. "Ah, ayah pasti marah lagi," pikir Farhan sambil menendang bola lebih keras. Malam itu, langit di atas Desa Sukamukti terlihat gelap, lebih pekat dari biasanya. Angin dingin bertiup membawa aroma tanah basah, menandakan sesuatu yang ganjil sedang mendekat. Farhan tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Pak Haji Salim sengaja menunggu Farhan di teras rumah. Udara pagi yang sejuk terasa berat bagi Pak Haji. Ia sudah memikirkan banyak cara untuk menegur Farhan dengan baik, namun ia tak ingin membuat putranya merasa tertekan. Farhan keluar dari rumah sambil membawa bola yang sudah usang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Pak Haji memanggilnya dengan nada lembut. "Farhan, kesini dulu, nak," kata Pak Haji sambil menepuk kursi di sebelahnya. Farhan berhenti sejenak, lalu menghampiri ayahnya. "Ada apa?" "Iya, mau ceramah lagi soal maghrib," katanya dengan nada setengah bercanda. Pak Haji menarik napas panjang, menahan perasaan yang bercampur antara kesal dan sedih. "Ayah cuma ingin bicara. Kamu tahu, nak, sholat maghrib itu bukan sekadar kewajiban. Itu adalah perlindungan kita. Dunia ini bukan hanya tempat bermain. Ada hal-hal yang tak terlihat oleh mata kita, terutama saat maghrib." Farhan mengernyitkan dahi. "Maksud ayah, setan dan jin, itu kan cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil." Pak Haji tersenyum tipis. "Kamu benar, itu cerita. Tapi cerita selalu punya alasan. Ayah tidak ingin kamu anggap remeh waktu maghrib. Banyak kejadian buruk bisa terjadi karena kita lalai." Farhan menghela napas, merasa bosan. "Ayah terlalu serius. Aku kan cuma main bola, bukan melakukan hal yang buruk." Pak Haji menatap Farhan dalam-dalam, lalu berkata, "Farhan, dunia ini penuh ujian. Kadang hal kecil yang kita abaikan bisa menjadi sebab masalah besar. Ayah mohon, jangan abaikan panggilan azan lagi." Namun, Farhan hanya diam, merasa ucapan ayahnya berlebihan. "Baiklah, ya," jawabnya singkat, hanya untuk mengakhiri pembicaraan. Malam yang berulang. Malam itu, ketika azan maghrib berkumandang, Pak Haji menunggu Farhan di ruang depan. Namun, anak sulungnya itu tidak pulang. Dari jauh, terdengar suara anak-anak bermain bola di lapangan desa. Bu Aminah mendekat dan duduk di samping Pak Haji. "Biarkan saja dulu, Pak. Mungkin dia perlu waktu." Pak Haji menggeleng pelan. "Maghrib itu waktunya singkat. Kalau bukan sekarang dia diajarkan,
kapan lagi? Ketika Farhan akhirnya pulang selepas Isya, wajah Pak Haji terlihat tegas. Ia menatap Farhan yang masuk dengan napas terengah-engah. "Farhan, duduk," katanya tegas. Farhan, yang merasa lelah dan tidak ingin mendengar teguran, mencoba mengelak. "Ayah, aku capek, besok aja ngomongnya." Namun, Pak Haji tidak mundur. "Ini penting, duduk." Farhan akhirnya menurut, meskipun dengan wajah cemberut. "Farhan," ujar Pak Haji, "ini bukan hanya soal kamu dan ayah. Ini soal hubungan kamu dengan Allah. Kalau kamu terus abaikan kewajibanmu, suatu saat kamu akan kehilangan perlindungan darinya. Jangan sampai kamu menyesal ketika sudah terlambat." Farhan berdiri dan berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. "Aku tahu, iya, tapi aku nggak mau diatur terus." Pak Haji hanya bisa memandangi pintu kamar Farhan dengan hati yang berat. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, Farhan memutuskan untuk pergi ke lapangan desa meski hari sudah gelap. Teman-temannya sudah berkumpul, bola sudah siap, dan semangat bermain mengalahkan rasa takut akan teguran ayahnya. "Farhan, kok kamu terlambat?" tanya Iwan, salah satu temannya. "Aku harus mendengar ceramah panjang dari ayah," jawab Farhan sambil mendengus kesal. "Tapi sudahlah, ayo main." Mereka bermain dengan riuh, tendangan bola bergema di tengah malam. Namun, suasana mendadak berubah ketika angin dingin bertiup kencang. Langit yang sebelumnya gelap kini tampak semakin kelam, seperti diselimuti sesuatu yang berat. "Iwan, kenapa anginnya aneh begini?" tanya Arman, salah satu teman mereka, sambil memeluk tubuhnya karena kedinginan. "Aku nggak tahu, tapi mungkin kita harus pulang aja," jawab Iwan, mulai merasa tak nyaman. Farhan tertawa kecil, mencoba menutupi rasa takut yang mulai menjalari dirinya. "Ah, kalian penakut, ini cuma angin malam biasa. Ayo terus main." Namun, saat Farhan hendak menendang bola, sesuatu yang aneh terjadi. Kakinya terasa berat, seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Ia terjatuh dan menahan sakit di pergelangan kakinya. "Farhan, kamu nggak apa-apa?" tanya Iwan, mendekatinya. "Aku nggak tahu, kakiku seperti kram," jawab Farhan, mencoba berdiri. Namun, ketika ia melihat ke bawah, matanya melebar. Kakinya berubah menjadi bersisik seperti ular. "Apa ini?" teriak Farhan panik, menarik perhatian teman-temannya. Arman melihat kondisi Farhan dan langsung mundur ketakutan. "Farhan, kakimu, itu, ular." Farhan semakin panik, tubuhnya mulai menggeliat tanpa kendali. Sisik di kakinya perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya, dan kulitnya berubah kehijauan. Ia merasa tubuhnya dingin, dan lidahnya mulai menjulur seperti ular. "Farhan, kita harus pergi. Ini nggak beres." Iwan menarik Arman, dan mereka lari meninggalkan Farhan yang terus menggeliat di tanah. Farhan berteriak, namun suaranya berubah menjadi desisan yang mengerikan. Dalam sekejap, tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi seekor ular besar. Mata Farhan basah oleh air mata, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Pak Haji dan tanda aneh. Di rumah, Pak Haji Salim sedang membaca Al-Quran. Ketika angin dingin menerpa rumahnya, lampu di ruang depan tiba-tiba berkedip-kedip, dan terdengar suara gemuruh dari luar. "Ada apa ini, ya Allah?" gumamnya dengan cemas. Bu Aminah yang sedang berada di dapur mendekat. "Pak, saya merasa nggak enak. Farhan belum pulang." Pak Haji meletakkan Al-Quran dan berdiri. "Saya akan mencarinya, kamu tunggu di sini." Dengan membawa senter, Pak Haji keluar rumah dan menuju lapangan desa. Langkahnya tergesa-gesa, namun hatinya penuh doa agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Ketika sampai di lapangan, ia melihat bola tergeletak di tengah, namun tidak ada seorang pun di sana. Pak Haji memanggil, "Farhan, kamu di mana, Nak?" Tiba-tiba, suara desisan besar terdengar dari balik semak-semak. Pak Haji menyorotkan senter ke arah suara itu dan terkejut melihat seekor ular besar dengan mata yang berkilau aneh. Namun, yang lebih mengejutkan, ular itu memiliki tatapan yang sangat ia kenali. "Farhan, astagfirullahalazim." Pak Haji hampir terjatuh ke belakang. Ular itu hanya menatapnya, air mata mengalir dari sudut matanya, seperti ingin berbicara namun tak mampu. Pak Haji sadar bahwa ini adalah akibat dari kelalaian anaknya, dan ia merasa bersalah karena tidak cukup tegas mendidik Farhan. Pak Haji langsung bersujud di tanah, memohon ampun kepada Allah. "Ya Allah,
jika ini hukumanmu, ampunilah dosa anakku. Berikan kami jalan untuk memperbaiki semuanya. Suara desisan ular itu perlahan menghilang. Namun, ular tersebut tetap berada di sana, melingkar dengan tubuhnya, seolah menunggu. Pak Haji Salim pulang ke rumah dengan langkah berat. Bayangan ular besar dengan tatapan Farhan terus menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Bu Aminah, yang menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, Pak? Farhan di mana?" tanya Bu Aminah, cemas. Pak Haji hanya menggeleng, wajahnya murung. "Farhan, dia, ya Allah, Aminah, anak kita kena murka Allah." Bu Aminah tersentak. "Apa maksud Pak Haji? Murka apa? Farhan di mana sekarang?" Pak Haji duduk, lalu menceritakan apa yang dilihatnya di lapangan. Wajah Bu Aminah memucat mendengar cerita itu. "Pak, apa mungkin itu hanya ilusi? Mungkin Farhan sedang bersembunyi karena takut dimarahi." Pak Haji menggeleng. "Tidak, Aminah, itu benar-benar Farhan. Aku bisa merasakannya. Aku mengenali matanya. Ini pasti hukuman dari Allah karena Farhan sering mengabaikan sholat maghrib." Bu Aminah mulai menangis, memegangi dadanya yang terasa sesak. "Ya Allah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Anak kita, bagaimana caranya mengembalikan dia?" Pak Haji menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku harus mencari seorang alim ulama atau kiai yang bisa membantu. Mungkin dengan doa-doa khusus, kutukan ini bisa diangkat." Desa mulai resah. Keesokan harinya, berita tentang ular besar di lapangan desa mulai menyebar. Beberapa warga yang melihat ular itu malam sebelumnya mengaku merasakan aura yang menyeramkan. "Saya lihat ularnya besar sekali, Pak Haji. Tapi anehnya, matanya seperti menangis," kata Pak Jono, tetangga sebelah. Pak Haji hanya bisa mengangguk sambil menunduk, tidak ingin membuat warga tahu bahwa ular itu adalah anaknya sendiri. Di sisi lain, warga mulai merasa takut. Jangan-jangan itu jelmaan makhluk gaib. "Kita harus usir ular itu sebelum membawa petaka ke desa," seru salah satu warga di balai desa. Namun, Pak Haji segera menenangkan mereka. "Biarkan ular itu di sana. Jangan diganggu. Ini bukan urusan biasa, melainkan ujian dari Allah. Kita hanya perlu banyak berdoa dan memohon perlindungan." Warga patuh, meski hati mereka tetap diliputi ketakutan. Doa dan harapan. Malam harinya, Pak Haji Salim mengunci diri di masjid, memohon petunjuk dari Allah. Ia berdoa dengan suara penuh isak tangis, meminta ampunan atas kesalahan anaknya dan memohon agar kutukan itu dicabut. "Ya Allah, aku tahu ini peringatanmu. Ampuni dosa anakku, Farhan, dan kembalikan dia seperti semula. Aku ikhlas menerima ujian ini, tapi berikanlah kami jalan keluar," doanya dengan penuh khusyuk. Di saat yang sama, Bu Aminah di rumah menyalakan pelita dan melantunkan sholawat, berharap cahaya keimanan kembali menyinari keluarganya. Namun, di luar rumah, suara desisan terdengar semakin dekat. Bu Aminah keluar dan melihat ular besar itu melingkar di halaman, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Farhan, itu kamu, Nak," bisik Bu Aminah sambil menahan tangis. Ular itu hanya menatapnya, lalu menyentuh tanah dengan kepalanya seolah meminta maaf. Bu Aminah jatuh berlutut, mengulurkan tangannya. Namun, ular itu mundur perlahan, lalu menghilang di balik kegelapan. Pak Haji yang baru pulang dari masjid melihat Bu Aminah menangis di halaman. "Aminah, apa yang terjadi?" "Dia datang, Pak. Farhan datang ke sini, tapi dia pergi lagi," jawab Bu Aminah dengan isak. Pak Haji memandang langit malam, hatinya penuh kesedihan. "Kita tidak bisa menyerah, Aminah. Besok aku akan pergi ke Gunung Tidar. Di sana ada seorang kiai yang dikenal mampu membantu orang-orang yang terkena kutukan." Perjalanan dimulai. Keesokan harinya, Pak Haji Salim bersiap untuk melakukan perjalanan ke Gunung Tidar, meninggalkan desa dan keluarganya sementara waktu. Ia berharap pertemuannya dengan seorang kiai yang dikenal sebagai Kiai Abdullah bisa membawa harapan untuk memulihkan Farhan. Bu Aminah hanya bisa melepasnya dengan doa. "Hati-hati, Pak, semoga Allah memudahkan langkahmu." Pak Haji mengangguk. "Tetaplah berdoa, Aminah. Hanya dengan izin Allah, anak kita bisa kembali." Sementara itu, di sudut desa yang sepi, ular besar itu melingkar di bawah pohon besar, menatap langit dengan mata penuh kesedihan. Kutukan itu telah mengubah segalanya, dan waktu semakin menunjukkan bahwa ini bukan sekadar ujian, melainkan sebuah peringatan besar. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari,
Pak Haji Salim akhirnya tiba di kaki Gunung Tidar, sebuah tempat yang terkenal dengan nuansa mistisnya. Pak Haji tidak mengenal jalan menuju tempat Kiai Abdullah, namun ia memutuskan untuk bertanya kepada penduduk setempat. "Maaf, Pak, apakah Bapak tahu di mana saya bisa menemukan Kiai Abdullah?" tanya Pak Haji kepada seorang petani tua di tepi jalan. Petani itu mengangguk sambil menunjuk ke arah hutan di atas bukit. "Naik terus ke arah utara, Pak. Nanti Bapak akan melihat sebuah pondok kecil di dekat pohon beringin besar. Itu tempat tinggal Kiai Abdullah." Pak Haji mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Dengan hati penuh doa dan harapan, ia berjalan melewati hutan yang lebat. Di sepanjang jalan, suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki yang mengikuti dan bisikan angin yang mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Pak Haji terus melafalkan ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," gumamnya berulang kali. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya melihat pondok kecil yang disebutkan oleh petani tadi. Di depan pondok, seorang pria tua berjanggut putih duduk di atas tikar, memegang tasbih. Wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa. "Assalamualaikum," sapa Pak Haji dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab pria tua itu sambil tersenyum. "Anda pasti Haji Salim. Saya sudah menunggu kedatangan Anda." Pak Haji terkejut. "Bagaimana Kiai tahu nama saya?" Kiai Abdullah hanya tersenyum dan mempersilakan Pak Haji duduk. "Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada dalam kehendak Allah. Saya tahu Anda datang karena masalah besar yang menimpa anak Anda. Ceritakanlah." Curahan hati Pak Haji. Pak Haji menundukkan kepala, lalu menceritakan segala yang terjadi kepada Kiai Abdullah. Mulai dari perilaku Farhan yang sering mengabaikan salat maghrib hingga kutukan yang mengubah anaknya menjadi seekor ular. "Ini adalah ujian besar bagi saya, Kiai. Saya merasa bersalah karena mungkin kurang mendidik anak saya dengan baik. Saya mohon, Kiai, tolong bantu anak saya kembali seperti semula," kata Pak Haji dengan suara bergetar. Kiai Abdullah mengangguk perlahan. "Apa yang terjadi pada Farhan adalah peringatan, bukan hanya untuk anak Anda, tetapi juga untuk Anda. Namun, Allah Maha Pengampun. Jika Anda benar-benar bertaubat dan bersungguh-sungguh memohon ampun, insya Allah ada jalan keluarnya." Pak Haji mengangguk dengan mata yang basah. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Petunjuk dari Kiai Abdullah. Kiai Abdullah menutup matanya sejenak, seperti tengah bermeditasi. Lalu ia membuka mata dan berkata, "Ada ritual yang harus Anda lakukan, Haji Salim. Tapi ritual ini membutuhkan kesabaran dan ketulusan." Pak Haji mendengarkan dengan saksama. "Anda harus melakukan salat malam selama 7 malam berturut-turut di tempat di mana anak Anda pertama kali berubah menjadi ular. Selama itu, Anda harus melafalkan surah Al-Baqarah sepenuhnya setiap malam. Setelah itu, Anda harus mengajak anak Anda untuk mendengarkan doa dan zikir, meskipun dia dalam wujud ular. Jika Allah mengizinkan, kutukan itu akan diangkat." Pak Haji terdiam, mencoba mencerna petunjuk tersebut. "Apakah saya sanggup, Kiai?" "Tidak ada ujian yang diberikan Allah yang melebihi kemampuan hambanya," jawab Kiai Abdullah tegas. "Namun, Anda harus ingat, jika hati Anda tidak tulus atau Anda ragu, usaha ini tidak akan berhasil." Pak Haji mengangguk mantap. "Insya Allah, saya akan melakukannya, Kiai." Kiai Abdullah tersenyum. "Baiklah, saya akan membekali Anda dengan air doa dan tasbih ini. Gunakan saat Anda merasa lemah. Ingat, semuanya bergantung pada kehendak Allah." Kembali ke desa, Pak Haji Salim meninggalkan Gunung Tidar dengan semangat baru. Sesampainya di desa, ia menceritakan rencananya kepada Bu Aminah. Meski hati Bu Aminah cemas, ia mendukung keputusan suaminya. Malam pertama ritual pun dimulai. Pak Haji pergi ke lapangan desa, tempat Farhan berubah menjadi ular. Di sana, ia melihat ular besar itu melingkar di bawah pohon, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Farhan, ayah di sini untuk menolongmu," kata Pak Haji sambil menghamparkan sajadah. Ia lalu melaksanakan salat malam dengan khusyuk, melantunkan surah Al-Baqarah hingga selesai. Sepanjang malam, suara angin dan desisan ular mengiringi doa-doanya. Namun, saat malam berakhir, tidak ada tanda-tanda perubahan pada Farhan. Meski begitu, Pak Haji tidak menyerah. Ia yakin bahwa dengan kesabaran, Allah akan menunjukkan jalan. Hari ketiga dari 7 malam yang ditentukan tiba. Pak Haji Salim terus menjalankan ritual yang diajarkan oleh Kiai Abdullah. Setiap malam,
Ia melantunkan surah Al-Baqarah dengan penuh khusyuk di lapangan desa tempat Farhan pertama kali berubah menjadi ular. Ular besar itu, yang tidak lain adalah Farhan, selalu ada di sana, melingkar di bawah pohon, menatap ayahnya dengan tatapan yang tampak menyesal. Namun, hingga malam ketiga, belum ada tanda-tanda kutukan itu akan berakhir. Pak Haji mulai merasakan kelelahan fisik dan mental. Meski demikian, ia tidak menunjukkan keraguan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba untuk terus berjuang demi anak hamba ini, doanya dengan penuh kepasrahan. Pertanda dari langit, pada malam keempat, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, angin kencang tiba-tiba bertiup. Pohon-pohon di sekitar lapangan bergoyang keras, seolah-olah ada sesuatu yang akan turun dari langit. Pak Haji terdiam, merasakan aura yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ular besar itu mulai bergerak gelisah, mengangkat kepalanya dan mendesis pelan. Tiba-tiba, dari langit yang gelap, muncul kilatan cahaya terang yang jatuh tepat di tengah lapangan. Cahaya itu berbentuk seperti pilar, menyinari ular besar yang sedang melingkar. Farhan, dalam wujud ularnya, mendongak menatap cahaya tersebut. Pak Haji yang terkejut segera bersujud. Subhanallah, apa ini pertanda darimu, ya Allah? Bisiknya dengan hati yang bergetar. Dari dalam cahaya itu terdengar suara lembut yang berkata, Haji Salim, ujianmu hampir selesai. Jangan ragu dan tetaplah berserah diri kepada Allah. Tuntaskan malam-malam ritualmu, karena setiap doa dan usaha pasti akan didengar olehnya. Pak Haji menengadah, namun cahaya itu perlahan menghilang. Angin berhenti bertiup, dan suasana kembali tenang. Ular besar itu tampak menunduk, seolah-olah memahami bahwa harapan mulai muncul. Cobaan berat di malam kelima. Ketika malam kelima tiba, Pak Haji kembali ke lapangan dengan semangat baru. Namun, saat ia mulai membaca surah Al-Baqarah, suara aneh terdengar dari hutan di sekitar lapangan. Suara itu seperti tawa menyeramkan yang menggema di udara. Demi Allah, apa lagi ini? Pak Haji bergumam sambil mempercepat bacaannya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu bergerak mendekat, disertai suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. Ular besar itu langsung berdiri tegak, mendesis keras, seperti ingin melindungi ayahnya. Pergilah dari sini, aku tidak takut, karena Allah adalah pelindungku. Teriak Pak Haji dengan lantang. Makhluk itu berhenti sejenak, lalu tertawa lagi. Kamu pikir hanya dengan doa kamu bisa membebaskan anakmu? Aku adalah penjaga kutukan ini, dan tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Haji tidak gentar, ia mengambil air doa yang diberikan oleh Kiai Abdullah dan menyiramkannya ke arah makhluk tersebut. Seketika, makhluk itu berteriak kesakitan dan menghilang menjadi asap hitam. Pak Haji kembali melanjutkan bacaannya, meski hatinya masih diliputi ketegangan. Ia tahu, ini adalah cobaan terakhir untuk menguji ketulusan dan keimanannya. Tanda kesembuhan. Malam ke-6 berlalu tanpa gangguan. Ketika pagi tiba, Bu Aminah datang ke lapangan untuk menemui suaminya. Ia membawa makanan dan air untuk Pak Haji. Bagaimana, Pak? Apakah ada perubahan? Tanya Bu Aminah dengan cemas. Pak Haji menggeleng pelan. Belum ada, Aminah. Tapi tadi malam aku mendapat pertanda bahwa kita semakin dekat dengan akhir ujian ini. Bu Aminah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Aku percaya, Pak, Allah pasti akan mendengar doa-doa kita. Sore harinya, Pak Haji memutuskan untuk berbicara dengan ular besar itu. Meski ia tahu ular itu tidak bisa berbicara, ia yakin Farhan masih bisa mendengar. Farhan, dengarkan ayah. Jangan putus asa, ayah akan terus berusaha sampai Allah mengembalikanmu seperti semula. Tetaplah kuat, nak, ucap Pak Haji dengan suara gemetar. Ular itu menundukkan kepalanya, lalu mendesis pelan, seperti memberikan isyarat bahwa ia mengerti. Malam ketujuh yang menentukan. Pada malam terakhir ritual, Pak Haji merasa seluruh tenaga dan emosinya terkuras. Ia menyelesaikan bacaan surah Al-Baqarah dengan linangan air mata, memohon ampunan dan keajaiban dari Allah. Setelah doa terakhir selesai, tiba-tiba ular besar itu bergerak mendekati Pak Haji. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tubuh ular itu mulai bersinar perlahan, cahaya putih yang memancar dari sisiknya semakin terang. Pak Haji mundur beberapa langkah, menyaksikan keajaiban yang terjadi di hadapannya. Ular besar itu mulai menggeliat, tubuhnya perlahan berubah. Sisik-sisiknya menghilang, dan wujud manusianya perlahan kembali.
Ketika cahaya itu meredup, di tempat ular tadi berdiri seorang pemuda, Farhan, dengan tubuhnya yang gemetar dan wajah penuh air mata. "Ayah!" Farhan berbisik lemah, lalu jatuh ke tanah. Pak Haji segera berlari dan memeluk anaknya dengan tangis haru. "Alhamdulillah, Farhan, kamu kembali, nak." Farhan menangis di pelukan ayahnya. "Ayah, ampuni aku telah banyak berbuat salah. Aku menyesal telah mengabaikan salat dan perintah ayah." Pak Haji mengangguk sambil membelai kepala anaknya. "Semua sudah berakhir, nak. Yang penting sekarang, kita harus memperbaiki diri dan kembali kepada jalan Allah." Malam itu, keluarga Pak Haji bersujud penuh syukur atas kebesaran Allah yang telah mengembalikan Farhan. Namun, mereka tahu, perjalanan ini adalah pelajaran berharga yang tidak boleh dilupakan. Pagi itu, setelah Farhan kembali ke wujudnya sebagai manusia, rumah Pak Haji Salim dipenuhi oleh para tetangga yang ingin melihat keajaiban tersebut. Kabar tentang kembalinya Farhan dari kutukan ular menyebar luas ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya skeptis atau bahkan menggunjing keluarga Pak Haji, kini mendekat untuk menyampaikan rasa syukur dan kekaguman. "Subhanallah, ini benar-benar tanda kebesaran Allah, Pak Haji," ujar salah seorang warga. "Benar sekali, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua," tambah yang lain. Pak Haji, dengan wajah teduh, menerima semua ucapan itu dengan rendah hati. Namun, ia juga merasa perlu menyampaikan sesuatu yang penting kepada semua orang. "Saudara-saudaraku, mari kita ambil pelajaran dari apa yang menimpa keluarga saya," ucap Pak Haji dengan suara bergetar. "Sebagai orang tua, saya merasa bersalah karena mungkin tidak cukup baik dalam membimbing anak saya. Dan sebagai anak, Farhan juga mengakui kesalahannya karena telah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Semoga kita semua semakin mendekatkan diri kepadanya." Farhan yang duduk di samping ayahnya menunduk penuh penyesalan. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. "Saya ingin meminta maaf kepada semuanya, terutama kepada ayah dan ibu. Saya telah banyak melakukan kesalahan. Mulai hari ini, saya berjanji akan menjalankan salat tepat waktu dan tidak akan mengulangi dosa-dosa saya," ujar Farhan dengan mata berkaca-kaca. Semua orang yang mendengar pernyataan itu terharu. Suasana menjadi hening, hanya diiringi isak tangis kecil dari beberapa warga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Menjalani kehidupan baru. Hari-hari berikutnya, Farhan benar-benar menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi meninggalkan salat, bahkan menjadi salah satu pemuda yang aktif membantu di masjid. Pak Haji Salim merasa bangga sekaligus bersyukur melihat anaknya kembali ke jalan yang benar. Suatu sore, Farhan mendekati ayahnya yang sedang duduk di beranda rumah. "Ayah, bolehkah aku bicara?" tanya Farhan dengan sopan. "Tentu, nak. Ada apa?" jawab Pak Haji sambil tersenyum. "Aku ingin belajar lebih dalam tentang agama. Aku ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, seperti ayah," ucap Farhan dengan tekad yang kuat. Pak Haji terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Itu niat yang mulia, nak. Ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Mulailah dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dari Kiai Abdullah. Dia adalah guru yang bijak dan bisa membimbingmu." Mendengar itu, Farhan merasa lega. Ia merasa mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pelajaran bagi warga desa. Perubahan Farhan menjadi inspirasi bagi para pemuda desa. Banyak dari mereka yang sebelumnya malas ke masjid, mulai mengikuti langkah Farhan. Mereka bahkan mengajak Farhan untuk memimpin kelompok pemuda dalam mengadakan kegiatan keagamaan. Di masjid, Kiai Abdullah sering menyampaikan nasihat yang terinspirasi dari kisah Farhan. "Jangan pernah meremehkan kewajiban kita kepada Allah." Apa yang menimpa Farhan adalah bukti nyata bahwa dosa, sekecil apapun, bisa membawa kita pada kehancuran jika tidak segera bertobat, ujar Kiai Abdullah di hadapan jamaah. Pak Haji Salim dan keluarganya kini menjadi panutan di desa. Warga semakin menghormati mereka, bukan karena kejadian ajaib yang menimpa Farhan, tetapi karena keteguhan mereka dalam menghadapi ujian dan usaha mereka untuk memperbaiki diri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Doa di malam penuh syukur. Suatu malam, Pak Haji mengumpulkan seluruh keluarganya di ruang tengah untuk bersama-sama melaksanakan salat tahajud. Setelah selesai, ia memimpin doa dengan suara yang penuh rasa syukur. "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Terima kasih karena telah memberikan kami pelajaran yang begitu berharga. Terima kasih karena Engkau telah mengembalikan anak kami dan membuka jalan baginya untuk bertaubat. Lindungilah keluarga kami dan seluruh warga desa ini agar selalu berada di jalan-Mu. Farhan mengaminkan doa itu dengan mata yang basah. Ia merasa seluruh hidupnya kini adalah untuk beribadah kepada Allah dan membalas kebaikan kedua orang tuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga Pak Haji merasa damai dan tenang. Tidak ada lagi ketakutan atau kegelisahan, hanya rasa syukur yang mendalam atas kebesaran Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penutup, hikmah dari sebuah ujian. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi warga desa dan bagi siapapun yang mendengarnya. Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan ada keinginan untuk bertaubat. Dan bahwa kewajiban kepada Allah adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan, karena di sanalah letak keberkahan hidup. Farhan, yang dulu dikenal sebagai pemuda malas, kini menjadi teladan bagi banyak orang. Pak Haji Salim dan keluarganya pun semakin teguh dalam iman, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan.